Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nur Komaria selaku peneliti Center Ekonomi Digital dan UMKM akan menjadi moderator untuk acara diskusi publik Indef, evaluasi 10 tahun Jokowi di bidang ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui, beliau telah mengemban amanah sebagai presiden selama 10 tahun dan telah memiliki beragam hasil, terutama di tantangan dan juga peluang yang cukup besar di 10 tahun terakhir ini. Dan di diskusi publik kali ini kita akan membahas dengan tiga pembicara yang sangat luar biasa dan mumpuni di bidangnya. Uh, tapi sebelum itu di sini saya undang ada Direktur Eksekutif Indef Ibu Esther Sri Astuti untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Esther Sri Astuti, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ria. Mohon maaf saya sedang jalan on the way mengawali ya sebagai moderator sekaligus MC ya untuk diskusi publik ini. Nah, diskusi publik ini berjudulkan atau mengambil topik tentang evaluasi 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ya. Nah, kalau saya cermati dari beberapa fenomena ekonomi yang sudah terjadi, yang pertama adalah adanya regresi demokrasi ya, yang berimpact pada kondisi perekonomian. Contoh regresi demokrasi itu ya pelemahan KPK ya, itu membuat menjadi korupsi ini makin merajalela. Nah, sehingga karena adanya regresi demokrasi, maka kebijakan-kebijakan lebih banyak di-drive untuk kepentingan oligarki. Nah, contohnya misalnya tingkat eh, kebijakan itu lebih banyak untuk kepentingan oligarki, misalnya seperti pembangunan IKN ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita tahu bahwa tingkat kemiskinan itu turun hanya 2% dalam 10 tahun. Artinya kebijakan pengentasan kemiskinan itu belum efektif ya. Seperti halnya pemberian bansos yang beratus-ratus miliar gitu, itu sebenarnya bukan solusi. Nah, harusnya tingkat pendidikan itu ini harus ditingkatkan karena secara teori maupun best practice yang namanya negara maju itu bisa maju karena dalam kurun waktu tertentu dia melakukan yang namanya human resource development atau pembangunan sumber daya manusia yang lebih eh, difokuskan di sana. Nah, di sisi lain karena sekarang kondisi sekarang tenaga kerja itu mengalami skill gap, maka investasi tidak ramah terhadap penciptaan lapangan pekerjaan ya. Artinya investasi yang masuk itu kurang bisa menyerap tenaga kerja karena tidak adanya karena adanya skill gap. Nah, di sisi lain dalam pemerintahan 10 tahun ini pertama kalinya ya terjadi kontraksi baik secara fiskal maupun secara moneter. Dari sisi fiskal, kenaikan rasio utang terhadap PDB ini naik sampai 3 kali lipat ya. Eh, dan tidak diimbangi oleh penerimaan negara, pajak dan non-pajak. Alokasi budget lebih banyak pada pengeluaran rutin dan bukan untuk belanja modal. Nah, dari sisi moneter, tingkat suku bunga itu lebih tetap bertengger tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar terus merosot ya, artinya terdepresiasi. Artinya baik dari sisi fiskal maupun moneter ini terus terkontraksi. Nah, nanti pembicara-pembicara atau narasumber-narasumber yang selanjutnya akan membahas lebih detail dari apa yang sudah saya kemukakan di awal. Nah, semoga diskusi ini lebih banyak bermanfaat dan mencerahkan wacana publik. Demikian, Mbak Ria, saya kembalikan ke Mbak Ria. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Esther untuk sambutannya. Jadi tadi baru spoiler Bapak Ibu, nanti lebih lengkapnya akan ada tiga narasumber yang akan menjelaskan evaluasi terkait dengan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Yang pertama nanti akan ada Kepala Center Makroekonomi dan Finance, Mas Muhammad Rizal Taufikur Rahman. Yang kedua nanti akan ada Mas Abra Peggy Talatov. Beliau adalah Kepala Center Food, Energy and Sustainable Development. Dan nanti terakhir akan ditutup oleh Direktur Program Ibu Aisyah Mafiruhah Rahbini. Nah, untuk topik yang pertama eh, adalah terkait dengan makroekonomi dan akan disampaikan oleh Kang Rizal. Kang Rizal, waktunya 20 menit, dipersilakan. Baik, Mbak Ria bisa minta tolong dibantu di-share ya bahan Oke, oke. paparannya. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya coba memberikan satu pandangan gitu ya, atau juga berkaitan dengan bagaimana eh, kinerja ekonomi makro gitu ya selama 10 tahun. Bahkan kalau kita sebelum melihat hasil-hasilnya gitu ya dari capaian yang dicapai oleh Presiden Jokowi ya 10 tahun atau 2 periode pemerintahannya itu kita akan ingat. Kemudian periode kedua eh, dilanjutkan dengan kebijakan fiskal maupun moneter gitu ya. Dan tentu kita masih ingat kebijakan periode kedua ini sangat erat dengan kebijakan yang dekat sekali dengan bantuan sosial atau Perlinsos, apalagi tahun ya di awal tahun pemerintahan Jokowi itu menghadapi COVID gitu ya, dan itu banyak menghabiskan biaya gitu ya untuk fiskal kita ya di dalam mendongkrak kinerja ekonomi. Tapi lagi-lagi tentu saja kita uh, mesti melihat begitu ya, bagaimana capaian-capaian itu bisa di uh, bisa kita evaluasi, atau setidaknya kita bisa melihat begitu ya capaian atau realisasi yang dicapai. Next, Mbak Ria. Nah, jadi realisasi pertumbuhan ekonomi selama 1 dekade ini memang stagnan. Angkanya kalau kita lihat eh, di kisaran angka 5% gitu ya. Kalau rata-rata per tahunnya realisasinya itu di angka 4,3% ya dalam 10 tahun. Nah, dengan kira-kira 2024 itu eh, capaiannya di angka 5,01. Nah, di semester 1. Nah, kalau kemudian kita lihat ya antara target dan realisasi pertumbuhan ekonomi atau target yang eh, yang direncanakan oleh pemerintah di ada APBN 10 tahun ini nampaknya eh, sulit ya, tercapai. Itu bahkan eh, belum ada yang tercapai gitu ya. Jadi memang ini menjadi satu catatan penting begitu ya, bagaimana realisasi pertumbuhan selama 1 dekade ini mampu menggambarkan gitu ya, kondisi ekonomi yang ditargetkan. Tapi ternyata lagi-lagi kondisi realisasinya masih jauh dari harapan. Meskipun tumbuh, tapi tumbuh di bawah target pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, kalau kita lihat lagi, gitu ya, pertumbuhan ekonomi selama 1 dekade ini banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi pemerintah atau belanja negara. Gitu. Dan kalau kita lihat lagi, angkanya cukup signifikan ya, antara 50. Jadi dalam 1 periode ini rata-rata
hampir 58% ya rumah tangga atau konsumsi rumah tangga ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional kita. Ya, dan kalau kita lihat trennya sama gitu ya. Jadi antara konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sayangnya gitu ya, konsumsi rumah tangga sebagai pembentuk atau kontributor tertinggi ya setelah investasi itu sayangnya relatif sama atau di bawah dari apa namanya pertumbuhan ekonomi ya yang dicapai. Kita lihat apa namanya angkanya itu ya sama begitu ya, bahkan ada beberapa yang di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau secara angka, kalau kita ingin mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, maka setidaknya konsumsi rumah tangga harus di atas itu. Tapi rasanya apalagi pada saat periode kedua semakin turun ya. Periode pertama Pak Jokowi hampir mendekat gitu ya, meskipun konsumsi rumah tangga ini cukup besar gitu ya angkanya, dan dorongan atau kontribusi hampir 58%, ini bahkan ada sampai yang 62% gitu ya saat itu, punya relate yang sangat kuat gitu ya. Nah, kemudian apalagi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang basisnya bansos gitu. Periode kedua menghadapi COVID, bansos diperbesar, bahkan di tahun ini pun ya pada saat Pilpres kemarin ini luar biasa juga bansosnya gitu ya. Sampai dilakukan satu kebijakan fiskal adjustment fiscal policy. Dan harapannya memang dorongan fiskal ini cukup besar gitu ya, memberikan dampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya lagi-lagi kalau kita lihat dari sandingan data ini, konsumsi rumah tangga di periode kedua ini selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, apa artinya? Artinya bahwa bansos atau juga kegiatan yang basisnya untuk mendongkrak konsumsi masyarakat gitu ya, yang melalui fiskal ternyata jauh lebih efektif di periode pertama kalau kita lihat gitu ya. Dan artinya apa? Ini mestinya jadi catatan penting bagi pemerintah ke depan apabila ingin menjalankan kegiatan yang berbasis bansos. Gitu. Next. Lanjut. Lanjut Mbak Arya. Ya, sebentar Kak. Belum terlihat ya. Ya. Nah, oke. Berikutnya, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, gitu ya, bahwa indikator makroekonomi pembentuk dari PDB nasional ini kan konsumsi rumah tangga. Tadi kita bisa lihat. Kemudian konsumsi pemerintah, ya, yang notabene konsumsi pemerintah memang di periode kedua luar biasa tinggi ya, sampai hampir apalagi di 2024 ya 2023 itu yang terakhir ya hampir tumbuh sekali ya 9%. Tapi sayangnya tadi capaian pertumbuhan atau laju pertumbuhan konsumsinya juga dorongannya tidak besar ya gitu. Nah, kemudian investasi. Nah, ini menarik nih. Investasi ini laju pertumbuhannya kalau kita lihat relatif besar begitu ya. Hanya saja kontribusi investasi ini kan angkanya untuk PDB ya kira-kira dalam atau rata-rata dalam 10 tahun itu sebesar 26%. Nah, kalau misalnya investasi ini punya kontribusi yang jauh lebih besar, maka menjadi kunci saya kira untuk pertumbuhan ekonomi ke depan ya, terkait dengan realisasi investasi atau PNBP ini. Nah, ekspor barang maupun ekspor jasa yang notabene kisaran 20% gitu ya, kontribusinya rata-rata 10 tahun ini
ini juga di 10 tahun terakhir ini seringkali terjadi pelambatan, bahkan penurunan. Nah, di 2023 ekspor barang kita semakin turun dibanding 2022. Nah, termasuk juga sekarang sudah mulai naik nih, tetapi sayangnya impornya juga tinggi. Jadi kalau kita lihat ekspor dikurangi impor, ya menjadi defisit kan gitu ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa eh, perdagangan kita atau daya saing kita ya di untuk produk-produk kita di eh, global market ini justru menjadi banyak tantangan gitu ya. Tantangan yang saya kira menjadi eh, berpengaruh terhadap daya saing produk-produk ekspor kita ya, kualitas ekspor. Ditambah juga impor barang ya, yang notabene mestinya impor itu bahan baku untuk mendorong kinerja dari industri. Ini juga terjadi peningkatan, tapi sayangnya peningkatan itu justru bukan untuk ya mayoriti bukan untuk uh, bahan baku industri yang bisa kita ekspor dan meningkatkan perbaikan kinerja daya saing ekspor. Next. Nah, kalau kita lihat lagi realisasi ya, investasi satu dekade ini sayangnya masih memang tinggi angkanya, bayangkan ya. Kalau misalnya di 2014 investasi kita 463 triliun. Tapi angkanya itu cukup besar gitu ya pertumbuhan ekonominya. Kemudian 2015 ya sampai 2023 katakanlah ya di angka hampir 1.400 triliun ya lebih gitu. Tapi pertumbuhan ekonomi kita ya angkanya tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Atau pertumbuhannya bayangkan rasionya ya hampir tiga tiga setengah kali lipat gitu ya dari 2014 ke 2023 begitu ya capaian realisasi investasinya. Tetapi ya kalau kontribusi dia sekitar 26-27% katakanlah, mestinya dia mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi gitu ya. Bahkan mestinya dengan angka di atas 1.400 triliun itu angka yang fantastis dan pertumbuhannya juga sangat berkali-kali lipat ya dibanding dengan di 2020 dan 2021. Nah, ini yang saya kira menjadi PR ke depan ya, optimalisasi peran investasi, realisasi investasi ini mesti mampu berdampak terhadap pertumbuhan. Nah, harus dicari gitu ya. Kira-kira kenapa? Apakah karena biaya investasinya yang mahal, yang masih tidak efisien, atau memang selama ini eh, investasi tidak langsung turun atau tidak langsung transmisinya ke sektor real ya, sehingga transmisi itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya jangan investasinya lebih banyak di sektor keuangan misalnya gitu ya, yang notabene menyerap jumlah tenaga kerjanya relatif jauh lebih sedikit dibanding dengan sektor-sektor padat karya. Dan ini saya kira menjadi catatan ke depan gitu ya, dengan melihat growth story dari realisasi investasi yang cukup signifikan ini. Next. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana dilihat dari sisi penerimaan. Ya. Saya kira lagi-lagi kalau kita lihat harapannya ya, memang kalau di sebuah negara gitu ya, kalau ingin menjadi negara yang maju katakanlah, yang growth-nya tinggi, maka sesungguhnya industri manufakturnya atau industri pengolahannya mestinya di atas target pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat industri pengolahan, ini di bawah target pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya sampaikan itu? Karena namanya industri pengolahan memberikan nilai tambah yang cukup besar dan sebagai pembentuk dari PDB. Bayangkan kalau misalnya
target kita 5%, tapi industri pengolahan kita di bawah itu misalnya 4% ya, rata-rata sekitar 4,1% katakanlah dalam 10 dekade ini, makanya harus benar-benar diperbaiki nih industri, baik itu berkaitan dengan kebijakannya, ya, monitoringnya, bahkan pengembangan dan inovasi di sektor industri yang notabene untuk meningkatkan produksi dan maupun daya saing di industri itu sendiri. Next. Nah, ini saya kira lanjut saja. Lanjut, Mbak. Nah, ini saya kira kalau kita kembali ke lihat ke fiskalnya gitu ya, perkembangan keseimbangan primer, defisit sama rasio utang, ini yang menarik ya. Jadi keseimbangan primer kita memang angkanya masih cukup prudent gitu ya. Nah, hanya saja tentu masih defisit gitu ya untuk untuk APBN kita gitu. Nah, tetapi lagi-lagi yang mesti diperhatikan adalah bagaimana keseimbangan primer gitu ya, atau persentase terhadap PDB kita itu harus jauh lebih meskipun ini semakin menurun gitu ya, tentu ini harus lebih efektif lagi gitu ya. Contoh misalnya dulu ketika COVID ya di 2020 kita kan di luar atau lebih dari 3%, 2021 bahkan 2022 dengan kebijakan relaksasi keseimbangan primer begitu ya. Ini kan ya memberikan exception ya di dalam kasus melalui Perpu kan waktu itu. Nah, tetapi nextnya ya dengan kita lihat defisit juga semakin mengecil begitu ya, defisit anggaran kita, mestinya ini jauh lebih prudent lagi ke depan agar defisitnya ini justru bisa memberikan ya efektivitas dari fiskal ya, sehingga optimalisasi penggunaan fiskal di dalam mendorong kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk ya nilai tambah, kemudian juga peningkatan kualitas dari sasaran gitu ya terkait dengan program-program bansos maupun program-program pendidikan gitu ya, atau berkaitan dengan kesejahteraan, ini menjadi catatan penting gitu. Next. Kang Rizal, sorry untuk waktunya 5 menit lagi ya. Siap. Nah, kalau kita lihat utang pemerintah, Jokowi satu dekade ini naik terus gitu ya jumlahnya. Bayangkan sepanjang periode 10 tahun utang pemerintah Presiden Jokowi ini sekitar hampir 6.000 triliun. 6.000 triliun dan rasio utangnya terhadap PDB-nya meskipun relatif semakin landai gitu ya, tetapi angkanya ya angka besaran nominalnya semakin besar. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita di 10 tahun terakhir ini memang ditopang cukup besar ya oleh utang. Nah, tetapi tentu apakah utang ini kalau kita gandengkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan, artinya apa? Ada pertanyaan, efektivitas, ya, efisiensi di dalam implementasi dan alokasi utang ini justru menjadi catatan penting agar pemerintah ke depan harus betul-betul mau atau bisa mengelola utang ini secara efektif dan juga produktif gitu. Next. Nah, berikutnya juga misalnya rasio utang tadi ya. Rasio utang ini dalam 10 tahun terakhir ya, pemerintahan Jokowi ini naik terus nih ya. Turun-turun setelah COVID. Karena waktu itu kebijakan PEN lebih banyak utang juga untuk Parlinsos gitu ya, mendongkrak kinerja ekonomi dari sisi konsumsi gitu ya.
Nah, dan ini tentu menjadi apa namanya, menjadi benchmark ini bagi pemerintah ke depan. Apakah rasio utang ini mau dinaikkan atau tidak, gitu ya. Tapi menurut saya rasio utang ini naik atau tidak itu sangat tergantung dari tax ratio, ya. Kita lihat tax rasionya, ya. Kalau misalnya kita ingin turunkan maka tax rasionya. Tapi kalau kemudian rasio utang terhadap GDP ini nanti misalnya ada rencana dinaikkan, maka hati-hati gitu ya. Harus diimbangi oleh tax ratio maupun efektivitas dari utang ini di dalam menciptakan atau dalam apa namanya, memvaluasi ya terhadap nilai tambah yang akan dibentuk. Next. Dan ini jangan sampai ditambah rasio utang gitu ya, melalui tambahan utang, ya harapannya rasio utang ini turun ya, dengan tanpa utang kan gitu ya. Dan tentu dengan mengandalkan utang domestik katakanlah misalnya jauh menurut saya lebih apa ya, lebih menjadi pilihan, alternatif pilihan yang menurut saya ke depan mesti diperhitungkan gitu. Nah, rasio utang ini next ya, yang meskipun mulai turun dan melandai, tapi sayangnya bunga utang makin besar nih. Bahkan tahun ini termasuk pembayaran jatuh tempo yang cukup besar nih ya pemerintah kita atas utang. Dan tentu ini menjadi berat gitu ya untuk fiskal di periode depan nih 2025. Gitu. Jadi bagaimana pemerintah ke depan ini harus mampu selain menekan ini ya pengguna sorry efek apa namanya, tantangan di dalam efisiensi dan efektivitas utang, tapi bagaimana mampu membayar bunga utang ini zaman yang selalu meningkat. Gitu. Nah, tentu harus ada strategi pemerintah ke depan ya bagaimana apa namanya strategi untuk mengurangi mix, apakah melalui renegosiasi gitu ya berkaitan dengan besaran atau misalnya jatuh tempo ataupun ya beberapa apa namanya eh, eh, restruktur apa debt restructuring ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Next. Nah, ini tax ratio yang semakin turun ya. Tentu harapannya tax ratio ini harus ditingkatkan melalui apa kan gitu ya. Ya tentu instrumennya bagaimana para wajib pajak yang punya kontribusi terhadap penerimaan pajak ini dinaikkan gitu ya atau di harus bayar. Problemnya adalah pengusaha atau wajib pajak yang besar ini ya berupa perusahaan dan juga pengusaha-pengusaha ini juga harus diberikan kondisi investasi yang memungkinkan mereka juga bisnis cycle-nya harus menguntungkan gitu ya. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya dia mengelola fiskal untuk membangun investasi plus juga tentu saja mendorong agar pertumbuhan industri sektor-sektor yang bisa memberikan nilai tambah maupun pajak ini bisa uh, lebih tinggi. Next. Nah, kalau kita lihat dari sisi kualitas gitu ya, kualitas uh, apa namanya capaian ya selain tadi kuantitas pertumbuhan ekonomi tapi juga kualitasnya harus kita lihat ya. Kualitas tentu kalau kita lihat dari tahun 2014 katakanlah ya memang kemiskinannya bisa ditekan gitu ya. Ya angkanya relatif di apa namanya meskipun sudah di satu digit gitu ya, tetapi jumlah kemiskinan dari bayangkan di 2014 itu 28 juta, terakhir di 25 juta, artinya sekitar 3 juta 10 tahun ini gitu ya. Pak Jokowi ya atau Presiden Jokowi atau kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh Pak Jokowi ini hanya mampu per tahun ya katakan 300.000 orang ya keluar dari kemiskinan ya kan kita ya kira-kira seperti itu ya. Jadi per tahunnya 300.000 orang. Apa makna dari ini? Ya ini saya kira dengan besaran apa namanya utang yang besar, kebijakan-kebijakan parlinsos yang banyak begitu ya, bahkan bisa apa belanja yang sangat besar begitu. Ya ini kurang efektif gitu ya.
dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi maupun kualitas dari pertumbuhan ekonomi ya melalui tingkat kemiskinan ini salah satunya. Belum nanti kita lihat misalnya tenaga kerja, kemudian juga upah gitu ya. Dan ini tentu kalau kita bisa lihat atau evaluasi secara keseluruhan dari indikator-indikator tadi, maka 10 tahun ini nampaknya banyak kebijakan yang tidak efektif, tidak efisien gitu ya, yang notabene ya kebijakan yang justru lebih banyak ke kebijakan infrastruktur yang justru memakan waktu lama atau ada time lag untuk eh, memberikan dampak terhadap perekonomian. Dan ini terbukti kebijakan infrastruktur ini yang dulu digadang-gadang gitu ya sampai membangun beberapa PSN, notabene ya dengan hasil seperti ini menunjukkan kebijakan itu atau kebijakan infrastruktur salah satunya ya mesti dievaluasi gitu ya di dalam mendongkrak atau memperbaiki kinerja kuantitas maupun kualitas pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Rizal untuk paparannya. Dari sekian banyak yang tadi Kang Rizal paparkan, paling tidak saya akan menyimpulkan sekitar 3. Yang pertama yaitu terkait dengan industri pengolahan yang sebagai pembentuk PDB dan memiliki nilai tambah 1 tahun dekade ini masih bertengger di bawah target ekonomi. Yang kedua terkait dengan rasio hutang yang di 10 tahun terakhir melesat gitu ya Kang Rizal ya, dan baru turun setelah adanya COVID, sehingga warning hutang dan yang hampir jatuh tempo, kemudian waktu pembayaran bunga hutang juga harus menjadi concern pemerintah. Nah, yang terakhir terkait dengan angka kemiskinan yang selama 1 dekade terakhir ini baru mengalami penurunan sebanyak 3 juta orang per tahun. Nah, harapannya ke depan semakin banyak untuk tingkat kemiskinan semakin bisa diberantas gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pembicara selanjutnya ada Pak Abra Talatov. Beliau adalah Kepala Center dari Food, Energy, and Sustainable Development. Nanti akan banyak membahas terkait dengan kebijakan pangan dan yang terkait dengan produksi. Kepada Pak Abra, saya persilahkan, waktunya 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kesempatan saya sekarang izinkan saya untuk memaparkan beberapa capaian maupun tantangan khususnya di sektor pangan di era Pak Jokowi. Jadi tadi sebelumnya sudah disampaikan bagaimana kinerja di sektor makroekonomi. Mungkin saya spesifik karena saya berada di Center Food, Energy and Sustainable Development Index. Salah satu bahasan yang ingin coba kita ulas adalah di sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini tentu menjadi isu strategis ya, yang sejak awal Pak Jokowi memimpin ya, janji-janji maupun cita-cita yang digembor-gemborkan adalah bagaimana Indonesia bisa mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan tentu kita perlu melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh Presiden Jokowi yang nantinya akan diteruskan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo mengenai tantangan-tantangan di area sektor pertanian ataupun sektor pangan. Ya, yang pertama saya ingin menunjukkan bahwa seperti apa sih ya performa di sektor pertanian kita selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi memimpin. Ya, ternyata ya kalau kita lihat pertumbuhan sektor pertanian ya sejak tahun 2014 sampai tahun lalu 2023, trennya justru ya pertumbuhan sektor pertanian terus merosot. Di tahun 2014 ya sektor pertanian tumbuh 4,24%, tetapi dari tahun ke tahun sampai tahun lalu 2023 sektor pertanian hanya tumbuh 1,3%. Kemudian di per kuartal juga bahkan di kuartal 1 tahun ini ya sektor pertanian sempat menyentuh minus 3,54%. Nah, yang kedua juga sektor pertanian pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan PDB.
Ya padahal sektor pertanian selain sangat strategis untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, yang kedua juga sektor pertanian ini kan juga sebagai sentra atau kantong tenaga kerja di Indonesia. Yang berikutnya bukan hanya pertumbuhan sektor pertanian yang merosot, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB ya atau share-nya juga terus menurun ya atau stagnan, relatif stagnan, hanya dari 4,24% dari 13,34%, sorry, ini yang abu-abu, menjadi 12,53%. Jadi eh, janji atau komitmen pemerintah Jokowi untuk terus menumbuhkan sektor pertanian untuk menopang perekonomian nasional ternyata tidak seindah apa yang diucapkan. Realitasnya tadi kontribusinya terus merosot menjadi 12,53% di tahun 2023 lalu. Artinya kita katakan memang dari indikator pertumbuhan dan pangsa sektor pertanian terhadap PDB saja kita katakan bahwa eh, apa rapor di sektor pertanian ini masih statusnya merah gitu, belum mencapai apa yang diharapkan di awal kepemimpinan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lebih spesifik lagi ya, dari sektor pertanian tadi, sub-sub sektor pertanian mana saja yang kontribusinya mengalami penyusutan. Nah, salah satunya adalah justru di sektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan ini kan sebagai sektor yang justru menjadi andalan di sektor pertanian, karena di sektor tanaman pangan inilah yang menjadi kebutuhan dasar ya untuk masyarakat Indonesia untuk memenuhi kecukupan pangannya. Nah, ternyata kontribusi dari subsektor tanaman pangan ini terus merosot dari 3,25% di tahun 2014 menjadi 2,26% di tahun 2023 lalu. Begitupun juga dengan tanaman hortikultura, ya share-nya terhadap PDB juga menyusut dari 1,52% di tahun 2014 menjadi 1,37% di tahun 2023. Nah, inilah yang menjadi salah satu sumber persoalan ketahanan pangan kita, sehingga tidak heran jika kita mendengar dalam beberapa tahun terakhir pemerintah akhirnya terpaksa mengambil jalan pintas ya untuk melakukan importasi beberapa komoditas pangan seperti beras ya dan berbagai tanaman hortikultura lain, karena memang dari sisi kinerjanya kita lihat dari tahun ke tahun terus menurun gitu. Jadi ini memang konsekuensi logis ketika kinerja sektor pertanian tidak bisa dijaga. Nah, berikutnya juga data mengenai indeks ketahanan pangan Indonesia atau Global Food Security Index juga menunjukkan bahwa Indonesia ya relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain, bahkan di kawasan ASEAN saja. Kita di tahun 2022 ya indeks yang paling akhir kita berada di peringkat 63. Kita cukup jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia. Bahkan Singapura yang kita tahu sebagai negara yang sangat kecil, justru dari sisi ketahanan pangannya dia relatif lebih lebih tahan dibandingkan Indonesia. Itu dengan peringkat ke-28, dan juga dari sisi skornya juga cukup jauh. Singapura 73,1, sedangkan kita hanya 60,2, terpaut hampir 10 poin terkait dengan indeks ketahanan pangan global. Nah, seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, bahwa di tengah pertumbuhan sektor pertanian yang terus merosot, ya, kita harus pahami juga bahwa sektor pertanian sampai hari ini masih menjadi sektor penopang utama ekonomi nasional, karena 29,36% ya dari sisi penyerapan lapangan kerja, ya, masyarakat masih sangat bergantung terhadap sektor pertanian. Jadi kalau misalnya kinerja sektor pertanian dari tahun ke tahun terus merosot, ya artinya akan lebih banyak tenaga kerja kita yang terdampak ya dari perlambatan pertumbuhan sektor pertanian nasional. Jadi 29 hampir 30% penduduk bekerja kita mayoritas berada di sektor pertanian. Sedangkan eh, di sisi lain pertumbuhan terhadap sektor pertanian, pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian juga masih
tumbuh positif ya di tahun 2023 lalu ya ini 0,05% tambahan tenaga kerja di sektor pertanian. Nah, berikutnya juga indikator lain yang menunjukkan bagaimana keberhasilan pemerintah terhadap untuk mendorong kualitas sektor pertanian kita tergambar dari kesejahteraan petaninya. Salah satunya adalah dengan indikator nilai tukar petani pangan yang tadi kita tunjukkan di subsektor tanaman pangan kontribusinya kan menyusut. Nah, memang kita lihat ya bahwa dari tahun ke tahun ya indeks nilai tukar petani pangan kita relatif meningkat ya dari 101,72 menjadi 107,63. Nah, tetapi kan kita juga perlu melihat secara real ya bagaimana nantinya ada indikator-indikator lain mengenai ketimpangan dan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, di mana kita tahu bahwa eh, pertanian ya terkonsentrasi di daerah pedesaan. Nah, bahkan di kuartal kedua tahun ini ya, kalau kita lihat nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian tanaman pangan, ya indeksnya justru mengalami penurunan gitu di kuartal kedua tahun 2024. Nah, begitupun juga kalau kita lihat gap antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani. Jadi kita tidak cukup hanya melihat bagaimana perkembangan nilai tukar petani atau harga yang diterima petani, tapi juga kita perlu terus memperhatikan harga yang dibayarkan petani. Kenapa? Karena petani sebagai produsen, ya produsen pangan, juga mereka adalah konsumen. Jadi kita perlu terus memantau sejauh mana gap atau selisih antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani. Nah, apalagi kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ya harga pangan ya atau inflasi pangan volatile food ini kan juga relatif masih sangat tinggi di mana tentu petani dengan kesejahteraan yang pas-pasan ya dengan harga komoditas uh, yang diterima oleh petani ini kan mereka juga harus akan terbebani dengan harga pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini kalau kita lihat ya secara objektif memang ya antara target dengan realisasi nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan ya kalau kita lihat sampai tahun 2024 ini targetnya NTP-nya itu 105 sampai 108, sedangkan realisasinya tadi kita lihat di sebelumnya sudah di atas 107. NTN-nya juga sudah di atas 106 tadi. Jadi sebetulnya secara objektif ya nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan realisasinya sudah berada di range target. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah memang capaiannya yang sudah sangat membaik atau targetnya yang memang masih belum cukup progresif gitu. Nah, ini saya pikir akan menjadi PR juga bagi Presiden periode mendatang karena saat ini kita memasuki siklus pembahasan RAPBN 2025, kita juga ingin mendorong ya agar pemerintahan mendatang bisa meningkatkan target baik NTP maupun NTN di tahun 2025 nanti. Nah, berikutnya juga kita bisa melihat sejauh mana kesejahteraan petani maupun nelayan ya. Kalau kita melihat misalnya dari estimasi pendapatan bersih petani dan nelayan sepanjang hayat, artinya di beberapa range usia, ya kita lihat misalnya untuk pendapatan petani yang warna hitam, ya rata-rata nih kalau kita lihat pendapatan per bulanan itu hanya sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, padahal kita tahu bahwa sektor pertanian berkontribusi terhadap hampir 30% lapangan kerja. Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB itu hanya 12,5%. Padahal kita tahu bahwa sumber utama dari lebih 48,9% rumah tangga miskin itu adalah di sektor pertanian. Jadi ketika pendapatan bersih petani ini tidak mengalami kenaikan ataupun relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata upah minimum regional, ya artinya sampai kapanpun ya agenda pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu akan lebih berat karena mestinya yang menjadi prioritas itu adalah kelompok masyarakat petani maupun nelayan. Nah, ini kalau kita lihat lagi secara lebih makro di level nasional, bahwa betul terjadi penurunan tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran khususnya pasca pandemi COVID-19, tetapi kita masih menghadapi tantangan yaitu masih tingginya tingkat ketimpangan Indonesia.
Nah, kalau kita lebih spesifik lagi melihat ke tingkat kemiskinan, meskipun tadi persentasenya mengalami penurunan, tetapi persentase penduduk miskin di daerah pedesaan ini angkanya masih cukup tinggi, bahkan double digit 12,2% di wilayah pedesaan. Artinya pemerintah tentu tidak boleh berpuas diri ya dengan capaian tingkat kemiskinan nasional yang pada tahun lalu itu persentasenya 9,36%, karena di pedesaan masih 12,2%. Nah, berikutnya kita lihat lagi dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, meskipun tadi tingkat kemiskinannya sudah turun, ternyata masih ada 9 provinsi ya yang tingkat kemiskinannya justru meningkat, masih masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Artinya dalam periode kedua Presiden Jokowi ya, eh, kami melihat bahwa eh, cukup jelas ya bagaimana kinerja kesejahteraan masyarakat Indonesia yang salah satunya tercermin dari eh, peningkatan tingkat kemiskinan di 9 provinsi di Indonesia. Nah, begitupun juga dengan perkembangan Gini rasio atau tingkat ketimpangan. Ya, ini dari tahun ke tahun ya, baik di pedesaan maupun di perkotaan ya, angkanya masih cukup lebar. Artinya akan menjadi PR juga buat Presiden Prabowo di tahun-tahun mendatang untuk mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia. Nah, ini yang sempat saya sampaikan di sebelumnya bahwa salah satu isu besar mengenai sektor pertanian adalah bagaimana menjaga stabilitas harga yang utamanya adalah dari sisi harga-harga komoditas pangan atau volatile food. Kita lihat di tahun 2022 dan 2023 ya inflasi pangan ini trennya terus meningkat, bahkan di tahun lalu itu kurang lebih di atas 6%. Dan yang selain itu juga lebih spesifik lagi ya inflasi dari harga beras ya, ini juga bahkan masih double digit. Di bulan Juni kemarin ya, inflasi atau pertumbuhan harga beras itu masih 12,2%. Artinya bukan hanya konsumen di perkotaan, tetapi juga produsen di sektor pertanian itu petani juga pasti akan juga menanggung beban dari inflasi di sektor pangan ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya respon pemerintah terhadap aneka masalah di sektor pertanian termasuk tadi inflasi pangan, salah satunya direspon dengan terus meningkatkan anggaran ketahanan pangan. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana politik anggaran pemerintah di sektor pangan cukup terlihat secara drastis di 2 tahun terakhir ya. Anggaran ketahanan pangan yang melonjak cukup tinggi, bahkan di tahun 2019 ketika anggaran ketahanan pangan masih 80,7 triliun, di tahun 2024 ini sudah melesat menjadi 114,3 triliun. Dan seluruh anggaran ketahanan pangan ini ya digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Ya, misalnya yang tentu menjadi concern petani adalah pembangunan bendungan dan juga pembangunan jaringan irigasi. Nah, kebutuhan terhadap input produksi, khususnya pupuk, ini juga masih sangat tinggi. Ya, bahkan di tahun 2024 ini anggaran subsidi pupuk ya itu ditambah kuotanya menjadi 9,5 juta ton. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya kan hanya di range 7 sampai 7,5 juta ton. Nah, tentu kita perlu juga memastikan bahwa anggaran ketahanan pangan ini yang meningkat cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir, bagaimana nanti relevansinya dalam meningkatkan produktivitas pangan kita ke depan dan mendorong juga tentunya perbaikan kinerja sektor PDB di sektor pertanian. Nah, ini kita lihat bahwa alokasi anggaran untuk subsidi pupuk ya dari tahun ke tahun ini terlihat bahwa justru di tengah tadi anggaran ketahanan pangan meningkat, tapi anggaran untuk khusus pupuk itu justru angkanya relatif menurun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019 misalnya anggaran subsidi pupuk itu 34,3 triliun, tetapi di akhir periode pemerintahan Jokowi yaitu di APBN 2024 ini anggaran subsidi pupuk hanya 26,7 triliun. Padahal kita tahu bahwa harga pupuk ya dalam 2 tahun terakhir ini ya
ini terus meroket ya, dampak dari eskalasi konflik global khususnya di Ukraina dengan Rusia. Eh, dan kita masih cukup besar mengandalkan bahan baku produksi pupuk dari luar negeri, sehingga memang tidak cukup apa ya, tidak cukup kuat ya dukungan pemerintah dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian, karena anggaran subsidi pupuknya justru di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Nah, memang pemerintah beberapa kali menyampaikan salah satu alasan kenapa anggaran pupuk ini bisa ditekan ya, karena pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi subsidi pupuk. Nah, salah satunya dengan melakukan pemberian subsidi secara langsung atau bantuan langsung pupuk kepada petani melalui kartu tani yang tergabung di dalam Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Nah, tetapi permasalahannya di lapangan bahwa masih banyak petani ya yang mengaku belum bisa mengakses pupuk bersubsidi tadi gitu, karena tadi adanya persoalan birokrasi di level desa, dan juga tentu kita tidak menutup mata masih terjadinya ya praktik-praktik eh, politisasi terhadap akses subsidi pupuk tadi, sehingga tidak seluruh petani, khususnya petani yang layak, yang menjadi petani penerima penerima manfaat pupuk ini, belum semuanya mendapatkan manfaat dari subsidi pupuk. Dan yang kedua juga bahwa ada perubahan kebijakan secara drastis yang dilakukan pemerintah. Jika sebelumnya seluruh komoditas petani itu diberikan pupuk bersubsidi, saat ini hanya beberapa komoditas pertanian saja yang diperbolehkan diberikan pupuk, dan juga jenis pupuknya juga hanya NPK dan urea. Iya, berikutnya lagi ini juga ada temuan menarik ya mengenai bagaimana anggaran pemerintah khususnya di bantuan sosial ya, bansos ini justru terhadap keluarga petani masih juga banyak yang belum mendapatkan bantuan sosial. Jadi kurang lebih masih terdapat 52,7% keluarga petani di tingkat pendapatan terendah itu belum mendapatkan atau belum memperoleh beberapa jenis bansos seperti PKH, bantuan pangan non tunai maupun BLT desa. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah di tengah anggaran fiskal yang semakin terbatas, kemampuan untuk mengalokasikan bansos yang terbatas, juga harus memprioritaskan agar bansos ini benar-benar bisa tepat sasaran, khususnya kepada kelompok petani, khususnya keluarga petani di tingkat pendapatan yang terbawah. Nah, ini juga mereka harus bisa eh, terjangkau juga untuk mendapatkan bansos di tahun-tahun mendatang. Nah, berikutnya lagi ya persoalan yang masih dihadapi oleh petani ya, ini mungkin saya skip mengenai akses digitalisasi dan internet. Jadi masih banyak khususnya di daerah timur ya petani yang masih tidak melek terhadap digitalisasi dan internet. Padahal kita tahu bahwa di era saat ini kebutuhan terhadap digitalisasi maupun internet ini sangat penting khususnya bagi keluarga petani. Nah, ini yang salah satu modalitas yang cukup penting yang dibutuhkan oleh petani kita mengenai akses pembiayaan. Nah, ternyata ya ketimpangan pembiayaan ini sangat jelas terjadi di berbagai wilayah. Sebagai contoh misalnya ya di Gorontalo ya, itu ada 21% keluarga petani yang sudah mendapatkan KUR, tetapi hanya baru 0,5% yang mendapatkan pelatihan. Nah, begitupun juga di Provinsi Papua misalnya, baru 1,2% petani yang mendapatkan pembiayaan KUR. Nah, ini juga saya pikir akan menjadi PR yang cukup berat bagi pemerintahan mendatang, bagaimana memastikan ya pembiayaan untuk sektor pertanian, baik pembiayaan yang dialokasikan oleh anggaran negara maupun pembiayaan dari sektor komersial ini bisa menjangkau para petani kita, khususnya di wilayah timur Indonesia. Baik, demikian beberapa ulasan dari saya mengenai kinerja sektor pertanian kita dan juga kesejahteraan di para petani dan pelaku usaha tani, dan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan mendatang. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Abra untuk paparannya sangat banyak sekali yang tadi bisa didapat isu-isunya terutama terkait dengan nelayan dan petani. Setidaknya ada yang saya rangkum yaitu terkait dengan tingkat kemiskinan nasional yang presentasinya terus menurun namun di perdesaan masih mencapai 9% dan ada 9 provinsi di periode kedua yang mengalami tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Nah, sementara itu tantangan lainnya terkait dengan stabilitas harga untuk volatile food di tahun 2002 dan 2003 juga memiliki tren yang meningkat, bahkan inflasinya khusus untuk beras telah menyentuh di 12%. Jadi masih banyak sekali PR-PR terutama untuk pemerintah di tahun mendatang. Nah, untuk yang ketiga adalah terkait dengan masalah subsidi pupuk yang juga masih menjadi kendala bagi petani, terutama karena uh, data yang belum akurat sehingga belum tepat sasaran dan juga masih belum banyak menyentuh di petani dengan berpendapatan terbawah. Nah, itu dari Mas Abra dan untuk selanjutnya ada pembicara dari Ibu Aisyah Mafiruha Rahbini yang akan banyak mengulas terkait dengan industri. Kepada Ibu Aisyah, waktunya 20 menit, dipersilakan. Oke. Baik. Baik, Maria, terima kasih. Saya coba share screen ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya. Tapi belum full screen. Baik. Oke. Udah ya, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan evaluasi 10 tahun Jokowi ya. Ada 2 periode ya, periode 1 dan periode 2 terkait dengan kebijakan pembangunan ekonominya spesifik ke masalah industri, kemudian juga kompetisi ya, daya saing dan juga ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi. Kalau kita lihat dari periode yang mana Presiden Jokowi ini memerintah ya dari 2014 ke 2024, kita bisa lihat di sini terbagi menjadi 2 periode pembangunan jangka menengah, yaitu pada 2015-2019 juga 2020-2024. Di periode pertama kita lihat ya arah kebijakan yang dilakukan adalah bagaimana target dan pencapaiannya menginginkan kompetitif ya, ekonomi yang kompetitif secara daya saing, kemudian juga menggunakan sumber daya alam, lalu juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta dapat meningkatkan ilmu dan teknologi. Sementara ya yang kedua, periode kedua RPJMN 2020-2024, kita juga melihat ada seperti irisan ya, di mana memang melanjutkan dari RPJMN sebelumnya, pastinya karena juga dalam satu pemerintahan yang sama, walaupun komposisi struktur dari kementerian dan pemangku kebijakannya berbeda ya, kita bisa melihat bahwa apa yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah ini sama-sama ingin meningkatkan daya saing ya, ingin memiliki perekonomian yang kokoh ya, dengan percepatan pembangunan ya, menjadi unggul, menjadi kompetitif serta memiliki SDM yang berkualitas. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa irisan yang mana kalau kita lihat, kalau saya sarikan ya dari janji ketika kampanye dan dalam nawacitanya bahwa di periode 1 fokus dari pemerintah Jokowi ini satu meningkatkan daya saing, tadi sudah tercantum ya tersarikan dari sini yang kita lihat bahwa ingin meningkatkan daya saing, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lalu juga menjadikan ekonomi ini mandiri ya, kompetitif.
Dan sempat target atau sempat diucapkan oleh Jokowi ketika masa kampanyenya bahwa ia menginginkan pertumbuhan ekonomi 7% dan juga pertumbuhan industri manufaktur sebesar 8%. Dan yang kita lihat juga memang niat Presiden Jokowi ini meningkatkan infrastruktur dan konektivitas. Lalu kita juga bisa lihat nanti ya banyak memang infrastruktur yang telah dibangun dan juga bagaimana kebijakan untuk melakukan transformasi ekonomi. Kalau kita lihat sisi kanan, ini ketika periode kedua ya, pemerintah Jokowi atau presiden ini memang memiliki tagline terwujud Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong yang mana diturunkan dalam nawacita yang lagi-lagi ya ada penekanan di sini memang ada pembangunan SDM, kemudian infrastruktur, eh, eh, regulasi birokrasi disederhanakan dan juga transformasi ekonomi. Nah, nanti kita akan lihat ya satu-satu bagaimana perkembangannya atau progres evaluasinya terkait dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dicapai dan bagaimana sebenarnya tantangannya ya. Baik, kalau kita lihat memang secara jangka panjang kita bisa lihat target pertumbuhan ekonomi, mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak teman-teman sekalian yang tahu bahwa kita ingin menjadi negara maju di 2045 ya. Memang untuk menjadi negara maju di 2045 membutuhkan pertumbuhan yang tidak biasa gitu ya, sehingga kita harus tumbuh diproyeksikan sekitar 7%. Nah, ini yang mungkin adalah cikal bakal dari apa yang diinginkan tadi ya disebutkan dari 7%. Namun memang kalau kita lihat ya skenario 6% atau 7% ini lalu kita lihat ke depan dibagi-bagi menjadi beberapa tahap ya, di mana memang pada saat ini kita hanya tumbuh sekitar 5,05% gitu ya. Ke depan kita harus tumbuh di atas 5% ya, 6-7% supaya bisa menjadi Indonesia negara maju di 2045. Nah, namun ya pada kenyataannya tadi ya selama semester 1 2024 kita hanya tadi tumbuh sekitar 5%, 5,08% kalau kita lihat kumulatif dari semester 1 2024 yang mana secara rata-rata kalau kita lihat di sini kita sebenarnya masih kalau kita lihat ya di periodenya Jokowi dari 2014 sampai 2024 ini ya kita sebenarnya hanya tumbuh di 5%-an gitu ya. Periode 1 hanya 5%, kemudian ada pandemi yang mana kita di sini -2 ya, -2,2, 2,3. Lalu inilah yang membuat kemudian secara rata-rata di periode kedua hanya tumbuh sebesar 3,4%. Nah, kita lihat salah satu drivers atau pendorong ekonomi pertumbuhan ya, baik itu dari sejarah pun juga di negara-negara maju mereka bisa tumbuh kalau pertumbuhan industri manufakturnya ini juga tumbuh tinggi gitu. Karena di sektor inilah yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih tinggi untuk PDB-nya gitu ya. Namun kalau kita lihat bahkan sejak tahun 2011 pertumbuhan industri manufaktur itu selalu di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang cukup concern gitu. Perlu diperhatikan bahwa selama kita pertumbuhan industri manufakturnya di bawah dari pertumbuhan ekonomi ini tentu kita masih agak sulit ya untuk mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan ekonomi yang tadi kita harus catch up ke 7% gitu ya. Kemudian ya memang proyeksi ke depan ya sampai tahun 2027-2028 ini yang dilakukan oleh IMF kita sebenarnya dengan di tengah ekonomi global ya gejolak dan ketidakpastian itu kita masih hanya bisa kira-kira tumbuh di 5% gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi satu tantangan ya ke depan dan ya yang jelas memang
kita masih belum bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan tadi ya 7% ketika di awal pemerintahan. Nah, lalu dan ini kalau kita lihat dari kontribusi industri manufaktur dan terhadap PDB ini sering digaungkan juga ya beberapa belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini, walaupun Indef juga selalu menyatakan bahwa kita itu sudah memasuki era deindustrialisasi dini sejak beberapa tahun sebelumnya. Ya, dari 2000-an, tahun 2000-an kita juga sudah melihat, kalau kita lihat dari secara jangka panjang ini kita pernah mencapai kontribusi industri manufaktur di 29%, tapi setelah tahun 2000-an ini kita terus menurun dan selalu menurun ya. Kalau dilihat di zoom lagi ketika di masa-masa periode Jokowi ini di tahun 2014 terus menurun bahkan di level bawah 20%. Ini agak ironis, di sejak 2018 kita kontribusi dari industri manufaktur di bawah 20% dan terus turun sampai pada periode 2023 ini di 18,67%. Bahkan di semester 1 2024 ini kita dari sampai dengan Juli ini ya hanya di 18,52%. Nah, ini juga satu hal yang kiranya menjadi peringatan penting sebenarnya ya, bahwa kita tidak bisa terus-menerus seperti ini gitu. Bagaimana sih supaya kita bisa kemudian nanti reindustrialisasi gitu ya. Kita bisa memaksimalkan potensi atau mengoptimalkan kinerja dari industri kita, sektor industri kita. Nah, untuk itu memang kita perlu transformasi ekonomi ya. Transformasi ekonomi ini apa sih? Perubahan struktur dari satu sektor ke sektor yang lain. Memang secara teori ya, bahwa perubahan struktur ekonomi kan awalnya misalnya dari sektor primer, kemudian ke sektor sekunder, lalu ke sektor tersier. Yang mana kita ini sekarang saat ini dengan adanya deindustrialisasi dini ya, memang posisinya adalah sektor manufaktur kita, sektor sekunder kita mengalami udah memasuki tadi penurunan kontribusinya yang kemudian digantikan menjadi sektor tersier, yaitu sektor jasa. Namun di satu sisi tingkat pendapatan kita masih belum bisa mencapai posisi di negara maju, di mana biasanya transformasi ekonomi tersebut ada masanya memang sektor primer, sektor sekunder ini digantikan oleh sektor jasa gitu ya. Namun untuk negara-negara yang sudah memasuki negara maju gitu. Nah, makanya kenapa kita katakan sebagai deindustrialisasi dini gitu ya. Jadi deindustrialisasi dini ini peran dari sektor industri memang bisa turun ketika memang nanti kita sudah mencapai level income pendapatan per kapita yang tinggi atau menjadi negara maju. Tapi itu tidak berlaku di kita saat ini. Ketika kita penurunan dari peran dari sektor industri manufaktur yang turun, ini kita masih belum menjadi negara maju. Nah, ada beberapa catatan poin penting ya, di mana tantangan untuk melakukan transformasi ekonomi yang saat ini sebenarnya kita perlu mengupayakan bagaimana tadi reindustrialisasi, kita meningkatkan lagi kinerja dari sektor industri. Namun kita tetap masih dihadapkan oleh beberapa tantangan. Pertama ya, yang terjadi ini summary yang terjadi di periode-periode ini ya, terutama pemerintahan terakhir ini. Pertama adalah daya saing produk dari industri pengolahan ini memang masih berada pada level yang rendah, terutama untuk produk-produk yang medium high tech. Kemudian dari sisi produktivitasnya sendiri masih rendah. Kemudian ada masalah terkait dengan tenaga kerja, yang mana kita masih cukup belum bisa memberikan tenaga kerja yang skill gitu ya. Kemudian modal yang cukup untuk mendukung arah transformasi pada industri 4.0 dan juga digitalisasi ekonomi ya, terutama digitalisasi pada industri manufaktur. Dan ini juga kaitannya dengan kapasitas SDM gitu ya. Kemudian walaupun kita memang
sudah mengupayakan ya pada hilirisasi ya, kebijakan hilirisasi komoditas yang berbasiskan sumber daya alam. Namun ini memang masih perlu dioptimalkan bagaimana nanti eh, memang masih belum ada peta yang jelas terkait dengan kebutuhan inovasi, teknologi seperti apa gitu ya yang memang dibutuhkan untuk benar-benar kita melakukan tadi hilirisasi dan reindustrialisasi yang pada akhirnya bisa menambahkan meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kita, membuat produk kita terdiversifikasi ya, lebih banyak eh, macamnya ya sehingga kita bisa meningkatkan ekspor juga dan juga bisa meningkatkan partisipasi kita pada rantai pasok secara global. Lalu terkait juga masalah kawasan industri ya sudah banyak dibangun kawasan industri ya selama periode Presiden Jokowi, tapi memang masih terkendala banyak hal yang masih dalam operasionalnya terkendala seperti misalnya bagaimana infrastrukturnya ya, kawasannya, interkonektivitasnya dengan kawasan lain, pelabuhan, infrastruktur lain gitu ya. Dan dari yang dibangun juga mungkin ada hanya beberapa yang sudah jalan gitu ya. Jadi memang ini perlu pengoptimalisasi dari operasional terkait dengan kawasan industri tersebut. Lalu juga terkait dengan komponen dalam negeri yang memang perlu dioptimalkan. Mungkin satu-satu ya saya akan menguraikan. Pertama, daya saing manufaktur ini tadi ya memang masih kita dibandingkan dengan negara-negara lain ini masih nilai tambah dari produk industri pengolahan ini masih rendah, cukup ya di tengah-tengah. Ada yang lebih di atas dari kita, misalnya contohnya Malaysia dan Thailand. Sementara yang lainnya juga masih ada seperti misalnya ini negara-negara yang eh, memang sudah seperti Cina kan dia sudah mulai ke negara upper middle ke arah lebih tinggi dari kita ya income per kapitanya. Kemudian untuk ekspor ya untuk produk-produk olahan dari industri manufaktur ya ini kita hanya sekitar 44% atau 45% dari seluruh eh, apa ekspor kita. Jadi selebihnya adalah komoditas-komoditas lain dari industri pengolahan. Sementara kalau kita lihat di Cina 93 dari ekspornya adalah eh, ekspor dari eh, industri industri manufaktur ya. Lalu juga Vietnam juga 86% ekspornya dia adalah produk bernilai tambah tinggi yang mana dihasilkan oleh sektor industrinya. Kemudian kalau kita lihat tadi ya terkait dengan medium high tech, jadi industri pengolahan yang menggunakan teknologi medium, menengah atau tinggi ya, ini hanya sekitar kalau Indonesia 39% ya, sekitar 39%. Sementara ini cukup masih di bawah 50% ya. Sementara seperti Malaysia dia sudah agak lebih tinggi. Dan untuk ekspornya sendiri ya kita masih berada di sekitar 40-an ya, 30-an persen. Jadi 30% dari ekspor industri kita, komoditas industri kita adalah barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan teknologi menengah dan yang tinggi. Jadi sekitar 70%, 60%-nya masih teknologinya menengah ke bawah gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas kita juga ini agak sangat mengkhawatirkan, bahkan merah ke bawah terus turun ya. Bahwa total faktor productivity kita sejak 2010 sampai dengan 2009 ini terus menurun ya sementara negara lain meningkat dan ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya ya yang inilah mungkin alasan dibalik kenapa industri kita ya pengolahan kita manufaktur kita proporsinya turun dan pertumbuhannya juga rendah. Dan secara rata-rata labor productivity ya, jadi produktivitas tenaga kerja kita juga masih jauh di bawah negara-negara lain ya. Misalnya Cina, kemudian South Africa dan negara-negara lainnya ya. Jadi ini memang menjadi
harus menjadi prioritas ya. Nah, ini tadi juga sudah sempat disampaikan ya oleh Mas Rizal bahwa memang kita lihat perkembangan investasi realisasinya secara nominal ya ini meningkat ya dari tahun 2014 sampai 2023. Namun memang tetap ada tantangan-tantangan yang tadi sempat kita bahas juga terkait dengan infrastruktur, kemudian kemudahan dan kepastian usaha, insentif berusaha, kemudian pembiayaan investasi ya. Keuangan ini memang perlu difikirkan bagaimana pembiayaan yang secara inovatif dan kemudian juga lagi-lagi terkait dengan adanya kebutuhan permintaan tenaga kerja dan supply dari tenaga kerja yang memang masih belum uh, memberikan mismatch lah istilahnya ya, keterampilannya belum memadai. Nah, terkait dengan investasi selain peningkatan secara nominal sebenarnya kita harus melihat ke dalam efektivitasnya. Kalau kita lihat dengan ICOR ya, ICOR ini adalah incremental capital output ratio. Jadi berapa persen sih penambahan capital ya untuk menambahkan 1% kenaikan dari output. Jadi kalau kita menginginkan penambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% ya pada saat ketika di rata-rata ya di periode pertama nih 2014 sampai dengan 2019 ekor kita 6,8%. Ini artinya apa? Berarti ini masih belum efektif. Nilai efektifnya sekitar kira-kira 4-5%. Ya, jadi untuk meningkatkan 1% pertumbuhan kita membutuhkan 6,8% penambahan kapital. Itu lebih banyak dibandingkan ketika kita hanya membutuhkan 4% penambahan capital. Jadi intinya ketika capital ini digunakan ya penambahan capitalnya lebih efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan. Ya kalau kita lihat di negara-negara lain ini memang ini secara rata-rata ya di negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia ini masih lebih rendah dibandingkan kita. Dan posisi sekarang pun ya kita juga masih di 2021 ini 8,2%. Jadi kita masih tetap terus menurunkan ICOR kita efektivitas dari investasi. Jadi ketika investasi datang itu bisa digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk bisa mendapatkan mencapai Indonesia Emas di 2045 memang diproyeksikan ya membutuhkan ekor sekitar 4-5%. Jadi kita masih terus harus menurunkan ekor ini untuk secara meningkatkan efektivitas dari investasi yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, secara daya saing pun ya kita masih juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ya. Ini posisi Indonesia yang ungu. Walaupun Global Competitiveness Index kita menunjukkan adanya peningkatan di 2018 tapi agak cukup landai di 2019 jika dibandingkan dengan negara lain kita ya masih di ya tengah-tengah lah, masih ada yang lebih di atas kita, juga memang masih ada yang di bawah kita, tapi kita melihat harusnya ke atas ya. Ini siapa nih pesaing kita gitu ya? Adalah misalnya Thailand ya, kemudian secara regional di East Asia Pasifik yang kuning ini ya negara-negara di negara Asia Timur itu juga competitiveness indeksnya juga lebih tinggi daripada kita, Cina ya dan juga bahkan Malaysia negara tetangga sebelah kita competitiveness indeksnya jauh di atas kita gitu ya. Jadi memang ini masih PR bersama bagaimana meningkatkan daya saing dari Indonesia. Dan secara infrastruktur ya dan konektivitas kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita punya kita mengalami transformasi digitalisasi yang sangat cepat. Namun memang masih ada banyak tantangan dalam akses ya dan penggunaan infrastruktur terutama untuk sebagian kelompok yang memang masih belum bisa mendapatkan akses yang sama seperti dengan kelompok yang lain. Misalnya contohnya ya untuk antara usaha kecil, mikro dan menengah ini juga masih terkendala untuk terkait dengan akses ya keterampilannya dan lain-lain.
Lalu juga berdasarkan gender ya, ini juga antara wanita dan pria yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam teknologi informasi dan komunikasi itu masih memang didominasi oleh pria gitu ya. Dan ini berdasarkan tantangan yang dihadapi ya, berdasarkan kualitas dari SDM apa saja sih kira-kira dari per level pembangunan. Nah, ini yang memang sempat disampaikan oleh apa eh, Kementerian BKPM bahwa memang kita menghadapi ya di mata investor itu kita memang menghadapi beberapa hal seperti dalam pasar tenaga kerja ini kita masih memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah, kemudian juga SDM-nya yang tidak merata di seluruh Indonesia, kemudian yang paling apa ya paling di highlight adalah adanya mismatch antara kebutuhan dan apa yang ditawarkan dari keterampilan tenaga kerja ini gitu ya. Memang ini menjadi satu poin ya yang harus kita cari nih solusinya seperti apa. Dan kemudian dari sisi tadi keterampilan digital pun kita masih terus menurun ya, masih terus dan kemudian juga dibandingkan negara lain bahkan negara-negara tetangga kita juga masih cukup moderat, tidak terlalu tinggi, masih ada yang di atasnya, memang masih ada di bawah. Nah, terkait dengan pekerja ya, pekerja di high tech sektor ini untuk by gender pun ya Indonesia juga masih cukup rendah ya. Jadi untuk pekerja wanita yang kerja di sektor high tech juga masih rendah sekitar hanya 27%. Sementara di negara-negara Thailand, Myanmar gitu ini masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Ini tadi ya, bagaimana akses dari infrastruktur digital ini masih harus terus ditingkatkan, di mana memang antara perkotaan dan pedesaan ini masih terdapat ketimpangan antara akses dan internet ya, dan juga terkait dengan infrastruktur, skills ya, yang harus tetap pemerataan. Mungkin Baik, ini terakhir, Mbak Ria. Pas sekali ya sebelum diingatkan bahwa memang kita tantangan teknologi dan inovasi ini masih menjadi PR ya, di mana kalau kita lihat kita masih di urutan kacang ya antara Global Innovation Index kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ria. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu Aisyah untuk paparannya. Jadi ada dari beberapa paparan tadi, paling tidak ada 3 hal yang sangat urgent untuk dilakukan pemerintah untuk dievaluasi kali ini, yaitu terkait dengan target pemerintah yang ingin mencapai Indonesia Emas di 2045 masih memiliki PR untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 7%, sementara tren saat ini masih bertengger di 5%-an. Nah, untuk mendorong Indonesia menjadi Indonesia Emas ini, yaitu dengan transformasi ekonomi dan menyelesaikan tantangan diantaranya ada saing industri, terutama di industri pengolahan, dan juga SDM, serta di tantangan digitalisasi ekonomi. Nah, sudah 3 pembicara sudah menyampaikan paparannya. Kita beralih ke sesi Q&A. Oke, dari peserta sudah ada 3 pertanyaan paling tidak. Yang pertama dari Mas Ardi Mas Ardi untuk Pak Rizal. Bagaimana sih melihat tingkat bunga hutang ini terus meningkat dan bagaimana juga pemerintah menyikapi hal tersebut sementara saat ini fokus dari investasi asing untuk IKN dan mayoritas program juga masih di prioritas kebutuhan politik. Nah, menyinggung IKN menarik sekali nih Kang, baru 17 Agustus. Silakan Pak Rizal. Ya, baik, terima kasih banyak. Bunga utang itu kewajiban gitu, dan itu memang harus dibayar. Nah, karena sebuah kewajiban, maka mau tidak mau ya pemerintah kalau jatuh tempo harus memenuhinya.
Nah, bunga utang yang semakin tinggi ini menunjukkan apa? Menunjukkan beban fiskal kita itu semakin besar. Karena ada pembiayaan bunga yang di dalam fiskal kita selalu menjadi bagian dari pembiayaan. Bayangkan, hampir setiap tahun kita harus membayar bunga saja, belum utang pokok ya, bunga saja itu 400 triliunan. Ditambah utang pokoknya ya tidak lebih dari bunga utangnya gitu ya. Tahun sekarang aja hampir 700 ya, hampir menembus 800 triliunan harus kita bayar. Nah, terus bagaimana gitu ya supaya fiskal kita ke depan gitu ya, atau setidaknya pada saat sekarang ini harus seperti apa begitu. Ya memang mau tidak mau karena itu adalah sebuah kewajiban government harus membayar ya. Maka pemerintah harus memenuhinya. Dari mana kan gitu ya. Nah, jangan sampai utang dibayar utang. Dan ini beberapa kali pernah terjadi. Nah, kalau misalnya utang dibayar oleh utang atau bunga utang dibayar oleh utang, itu menunjukkan apa? Kinerja ekonominya atau kinerja utang itu sendiri ini masih eh, masih tidak efektif gitu ya, atau belum produktif. Maka yang paling penting adalah bagaimana pemerintah yang akan datang ya dengan melihat growth story yang seperti ini, utang juga semakin bertambah, bunga utang juga semakin bertambah, ya artinya kan jadi beban, ya, jadi beban pemerintah ke depan. Bayangkan pemerintah ke depan itu belum juga kerja, udah beban utangnya juga udah besar, ya. Dan ini harus dilakukan apa, gitu ya. Salah satu yang harus dilakukan adalah dev, restructuring. Artinya pemerintah ke depan harus datang ke para kreditor-kreditor itu. Ya. Bagaimana menegosiasikan ulang, ya, berkaitan dengan jatuh tempo, masalah besaran bunga, ya, bunga utangnya, termasuk juga eh, alokasi belanja dari utang itu, ya, dikonsultasikan lagi, gitu. Ya, kalau perlu, ya minta keringanan, ya, berkaitan dengan utang ini dan juga bunga utang ini. Kira-kira saya kira kesempatan baik bagi pemerintah baru untuk melakukan adjustment untuk restructuring ini. Ya meskipun ada beberapa strategi-strategi yang dilakukan secara teknis gitu ya, baik yang kualitatif maupun kuantitatifnya. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana suku bunga atau bunga utang ini yang notabene itu bagian dari utang kita gitu ya, atau utang negara gitu yang harus segera dibayarkan dan juga dipenuhi oleh pemerintah, maka ya pemerintah harus melakukan perencanaan yang sangat baik ya untuk pelunasan utang. Jangan sampai membuat rencana untuk melakukan utang-utang yang lebih besar lagi gitu ya. Dengan kondisi saat ini justru utang-utang yang selama ini kita atau negara lakukan itu harus dievaluasi, itu efektif tidak atau menghasilkan uang lagi enggak gitu kira-kira, atau bisa meng-create ekonomi enggak, seberapa besar gitu dampaknya gitu ya, sehingga program-program apa yang harus dibiayai dengan utang ini ya. Kita mestinya berkaca dari orde baru ya. Utang itu justru untuk membangun infrastruktur yang bisa menghasilkan eh, ekonomi baru gitu, atau nilai tambah sehingga utang itu dibayar oleh produktivitas dari utang itu kira-kira gitu. Nah ini menjadi catatan gitu ya, bagaimana utang ini tidak hanya sekedar utang gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan juga defisit dari fiskal kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana upaya pemerintah ya, terutama pemerintah ke depan ya, karena pemerintah satu dekade ini kan ya tumbuh
atau laju pertumbuhan utangnya juga tinggi ya. Kemudian rasio utang terhadap PDB juga semakin bertambah meskipun di 2 tahun terakhir mulai melandai gitu ya. Ya, yang kedua tadi berkaitan dengan yang ketiga adalah bagaimana utang ini mampu memberikan kontribusi positif ya terhadap pembayaran utang itu sendiri gitu. Itu yang menurut saya penting ya, dengan cara apa ya memproduktifkan dari utang itu. Saya kira itu. Ya, mungkin satu lagi Kang terkait dengan rasio utang. Ada prediksi IMF bahwa rasio utang di era Jokowi itu akan membaik di era Prabowo. Nah, apakah kira-kira rasio utang itu masih bisa turun mengingat bunga dan penarikan utang makin besar, Kang? Ini rasio utang ini kan utang kan gitu ya, rasio antara utang dengan PDB. Kalau PDB-nya, kalau kita ingin rasionya semakin membaik, maka kue ekonominya digedein dong PDB-nya. PDB sekarang itu kan 21.000 triliun gitu. Kalau mau rasionya dengan utang yang saat ini katakanlah besarannya seperti sekarang katakanlah, maka ya kue ekonominya harus digedein kan gitu ya, pembaginya. Melalui apa? Kan membentuk kue ekonomi itu atau PDB itu kan lewat apa? Lewat produksi kan. Nah, produksi ini lewat apa? Ya lewat sektor-sektor kan. Nah, sektor-sektor itu sebagai sisi penerimaan. Nah, yang paling besar di antara sektor-sektor yang 17 tadi disampaikan, katakanlah mulai dari pertanian sampai jasa-jasa, industri manufaktur yang paling besar kontribusinya gitu. Makanya untuk membuat kue ekonomi kita semakin gede, maka industri manufaktur lah yang harus didorong untuk menghasilkan nilai tambah itu gitu ya. Yang lain sektornya memberi cuma kecil gitu ya. Makanya kontribusi sektor industri manufaktur ini kan harus dinaikkan gitu ya. Apalagi industri ini nilai tambah yang dihasilkannya itu bisa berkali-kali lipat dibanding dengan sektor jasa maupun sektor pertanian kita ya. Nah, oleh karena itu memang tadi teknologi inovasi menjadi penting untuk efisiensi di produksi. Jadi apakah harus rasio utang diturunkan ini harus selalu dengan ya menekan angka hutangnya gitu ya? Tidak selalu, ya ekonominya digedein gitu ya, supaya utang yang sebesar sekarang itu kelihatan kecil dengan ekonomi yang gede kan gitu. Atau ya memang mengurangi pinjaman atau utang itu sendiri gitu ya dengan ekonomi yang seperti saat ini besarannya. Itu juga bisa ditekan gitu ya rasio utang ini. Atau bisa juga dengan melakukan upaya pemanfaatan dari utang ini untuk lebih produktif. Nah, sehingga rasio ini juga dan itu akan tercipta kue ekonomi gitu ya, kue ekonomi yang semakin besar atau pembaginya juga semakin besar. Kan semakin kecil rasio utang kan semakin membaik, logikanya kan begitu ya. Meskipun tidak selalu, tergantung kondisi ekonominya gitu. Tapi kalau ekonomi seperti kita, seperti kondisi ekonomi Indonesia, akan sangat baik. Rasio utang terhadap PDB-nya itu semakin mengecil. Kalau misalnya ada upaya untuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB, maka ya yang harus dilakukan adalah tidak selalu harus menambah hutang. Kalaupun mau menambah hutang, tapi untuk aktivitas, untuk program, untuk proyek yang betul-betul bisa menghasilkan nilai tambah dan terukur gitu ya, yang bisa menciptakan kue ekonomi yang jauh lebih besar. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kang Rizal, untuk jawabannya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Abra. Ini ada dari Mas Ajo IDX Channel. Kementan itu mengusulkan tambahan anggaran sebesar 68 triliun rupiah di tahun 2025. Nah, kalau dari analisa Mas Abra nih, dari Indef juga, berdasarkan data historis, apakah penambahan tersebut bisa mendorong produksi pangan? Dipersilakan Mas Abra.
Jadi, rekan-rekan semua, kalau kita merujuk kepada dokumen RAPBN 2025, naskah nota keuangan RAPBN 2025, memang eh, hampir seluruh kementerian lembaga itu ya anggaran tahun depan itu dipangkas. Kenapa? Karena memang ini tidak lepas dari tantangan fiskal yang tadi sudah banyak disinggung oleh Mas Rizal. Ruang fiskal kita semakin terbatas di tahun depan sehingga terpaksa kementerian lembaga itu anggarannya dipangkas habis-habisan, termasuk untuk Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian tahun ini anggarannya itu 13,3 triliun, tahun depan hanya 7,9 triliun di dalam nota keuangan RAPBN. Nah, kalau tadi ada wacana dari Mentan ingin mengajukan tambahan anggaran sampai 68 triliun, saya lihat pertama dari sisi apa kapasitas fiskal ya tentu ini akan sangat berat ya melihat sejauh mana kebutuhan anggaran di seluruh kementerian lembaga juga yang dipangkas dengan apapun dalih yang diajukan oleh Kementerian Pertanian tentu dari sisi rasionalitas fiskal kita juga sepertinya akan sangat berat ya untuk bisa memenuhi tuntutan ataupun harapan kenaikan 68 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi motif ataupun tujuan penggunaan anggaran 68 triliun, ternyata kalau kita simak eh, pernyataan dari Menteri Pertanian, ya salah satu yang didorong itu adalah ingin mendorong peningkatan produksi khususnya dengan upaya melakukan cetak sawah yang baru gitu. Dari 68 triliun itu ternyata yang paling besarnya sekitar 35 triliun itu untuk kebutuhan cetak sawah. Nah, cetak sawah ini baik di lahan rawa maupun lahan biasa. Dan saya pasti juga melihat kemungkinan juga ini akan ada penggunaan anggaran untuk food estate gitu, digunakan untuk food estate dalam konteks tadi penyiapan sawah baru. Nah, saya melihat bahwa apakah betul kemampuan negara untuk melakukan cetak sawah khususnya di lahan rawa ya ataupun lahan-lahan yang non produktif ini bisa dilakukan meskipun anggaran tersedia karena justru saya melihat problem besarnya bukan dari sisi anggaran tapi dari sisi regulasi kemudian dari sisi teknis. Bagaimana banyak daerah-daerah justru provinsi-provinsi yang belum bisa memanfaatkan lahan-lahan rawa itu karena apa terjebak dalam persoalan tata ruang itu tata ruang dan juga dari aspek operasional ataupun teknis pengelolaan lahan rawa-rawa tersebut ataupun lahan gambut. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan ya mestinya pemerintah bisa menunjukkan selama 10 tahun terakhir ya dari piloting pemanfaatan lahan-lahan non produktif tadi sejauh mana keberhasilannya baru bicara tambahan anggaran. Nah, itu saya pikir dengan anggaran yang besar tetapi nanti dalam implementasinya banyak kendala-kendala ya menjadi tidak efektif. Gitu. Yang kedua juga pemanfaatan untuk mendukung makan bergizi gratis. Ini wacana yang disampaikan oleh Mentan walaupun konteksnya adalah dalam penyediaan susu gitu di sektor peternakan. Nah, saya melihat bahwa mestinya dalam program makan bergizi gratis ya difokuskan saja ke badan yang nantinya akan bertugas menjalankan program tersebut yaitu badan yang baru dibentuk itu badan badan gizi nasional. Jadi saya melihat jangan sampai terjadi overlapping ya duplikasi program kegiatan bukan hanya antara Kementerian Pertanian dengan badan yang akan mengurusi makan bergizi gratis, tetapi juga dengan kementerian-kementerian lain. Nah, kemudian yang ketiga juga tidak mesti peningkatan produksi pangan itu ya semuanya dikonsentrasikan di anggaran Kementerian Pertanian karena kita tahu juga Kementerian PUPR juga punya peranan dalam membangun fasilitas infrastruktur di sektor pertanian. Kemudian juga ada anggaran DAK ataupun DAU yang digunakan untuk di sektor pertanian, misalkan DAK non fisik maupun DAK fisik kan ada. Artinya berbagi peran juga terhadap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran-anggaran tersebut di sektor pertanian. Kemudian juga kita tahu ada dana desa. Dana desa juga
banyak digunakan untuk di sektor pertanian. Jadi justifikasi Menteri Pertanian untuk menambah anggaran 68 triliun itu saya pikir tidak rasional gitu, mengingat kondisi fiskal kita yang sangat-sangat terbatas di tahun depan, sehingga yang justru kita dorong adalah bagaimana Kementerian Pertanian bisa mengoptimalkan ya dari anggaran yang tersedia itu untuk menyisir program kegiatan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong produktivitas pertanian nasional. Nah, yang terakhir, misalnya kita melihat kinerja produksi pangan, tadi kan apakah anggaran Kementerian Pertanian itu akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan? Saya tidak yakin, karena di tahun lalu saja, ya, untuk produksi padi, ya padi nasional itu justru produksi beras itu tahun lalu justru turun 1,4%. Ya, dari 31,54 juta ton di tahun 2022 menjadi hanya 31,1 juta ton. Begitupun juga dengan produksi jagung. Tahun lalu produksinya menyusut sampai 10,61%. Jagung pipilan kering itu turun 10,61% di tahun 2023. Artinya belum tentu tambahan anggaran Kementerian Pertanian akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang mestinya bisa dioptimalkan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional. Demikian, Ria. Oke, terima kasih Mas Sabra sudah sangat menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ajo. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mbak Isya, yaitu dari Mbak Rara, kata data. Nah, jelang Jokowi lengser nih, kenapa angka PHK itu terus melonjak dan bagaimana pandangan Ibu Aisyah? Apakah yang perlu dilakukan pemerintah? Nih, kepada Ibu Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi memang ya, kalau kita lihat beberapa eh, akhir-akhir ini ya, beberapa waktu ini kita lihat memang ada beberapa banyak angka PHK yang meningkat gitu ya. Dan kalau ini kita bisa lihat bahwa ini kaitannya dengan tadi kita bisa lihat dari penurunan ya, penurunan terus peran dari sektor industri manufaktur. Banyak dari PHK ya, mereka yang di layoff, yang di PHK ini memang berasal dari salah satunya industri manufaktur. Nah, banyak hal yang memang kita lihat. Pertama ya, dari sisi adanya perlambatan ekonomi yang kita alami ya beberapa waktu belakangan ini, di mana kita lihat adanya penurunan permintaan dari produk-produk ekspor dari industri kita gitu ya. Nah, banyak dari mereka memang berasal dari, contohnya adalah industri apa namanya, tekstil ya, pakaian jadi dan lain-lain. Nah, ini memang daya saing dari industri ini juga sudah menurun ya, menjadi dulu pernah berjaya dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian atau industri manufaktur kita, namun saat ini menjadi bisa dibilang adalah sunset industry, di mana daya saingnya terus menurun. Kenapa? Karena tadi selain memang permintaan terhadap produk komoditas tersebut menurun. Kenapa? Karena adanya perlambatan di permintaan global terhadap produk kita gitu ya. Di sisi lain, daya saing dari industri ini sudah semakin menurun. Contohnya dari apa? Dari yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dari sisi tenaga kerja gitu ya, dari sisi teknologi yang digunakan ya, dari sisi input uh, input bahan bakunya gitu ya, yang mana memang ketergantungan dari impornya masih tinggi, di mana kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini depresiasi rupiah ya terjadi, dan ini pun juga pasti akan menambah struktur biaya yang ditanggung oleh industri ini. Jadi mungkin ketika pandemi waktu itu kan mereka juga terkena dampaknya ya. Kemudian juga harga-harga bahan-bahan uh, energi dan juga input itu juga semakin mahal. Yang kaitannya juga dengan supply bahan baku, logistik, yang kita tahu bahwa gejolak geopolitik ini sudah membuat
struktur biaya di industri kita meningkat gitu ya. Jadi memang mungkin awalnya mereka masih bisa menanggung margin ya, memperkecil margin penjualannya, tetapi di satu sisi mereka ketika tidak bisa menanggung itu ya kenaikan biaya, mereka harus melay off beberapa pekerjanya. Nah, ini yang kita lihat fenomena ini ya beberapa belakangan waktu ini. Dan bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya. Ada dalam jangka pendek dan jangka panjang ya. Mungkin dalam jangka pendek ketika layoff ini nanti kiranya akan terus meluas gitu ya, semakin banyak. Dan ini pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat kan ya. Jadi perlu ada tindakan atau kebijakan yang mana untuk tetap memperkuat daya beli dalam bentuk apa, misalnya subsidi bagi mereka yang terkena PHK gitu ya. Kemudian dalam jangka pendek pemerintah juga harusnya bisa melakukan atau memberikan pelatihan atau bisa menampung nih teman-teman yang lagi mencari kembali pekerjaan baru ya, sehingga mereka bisa mengasah kemampuan walaupun ke sektor-sektor yang baru gitu ya. Jadi bisa reskilling, membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan kembali gitu ya. Melalui apa? Melalui bisa dari tenaga kerjaan balai-balai pusat pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang bisa membantu mereka keterbukaan informasi mana sektor yang membutuhkan lapangan pekerjaan baru yang membuka ya pekerja-pekerja baru. Jadi mereka memang harus mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaannya bisa dipercepat gitu ya. Dalam jangka panjang ini pemerintah harus tadi ya reindustrialisasi yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Rizal ya, bahwa kita harus tadi sudah saya sampaikan banyak tantangan-tantangan ya, transformasi ekonomi harus tetap jalan, tantangan di birokrasi, menciptakan iklim usaha dengan baik, mengoptimalisasikan hilirisasi ya, bagaimana investasi yang juga didatangkan adalah investasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja Mbak Ria. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aisyah untuk jawabannya. Dari dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula kegiatan diskusi publik untuk sore hari ini. Dari pembicaraan tadi, setidaknya ada 3 catatan penting evaluasi 1 dekade pemerintahan Presiden Jokowi. Yang pertama adalah untuk mengelola fiskal yang kian sempit karena utang, karena suku bunga utang, dan juga pengelolaan utang yang kurang produktif. Yang kedua, di pertumbuhan ekonomi yang masih bertengger di 5%-an, sehingga wajib hukumnya untuk menciptakan kue ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan daya saing industri manufaktur, dan juga yang memiliki nilai tambah tinggi. Dan terakhir juga untuk sumber daya manusia di berbagai sektor agar didukung oleh teknologi inovasi dan juga teknologi digital, serta mendukung pengembangan SDM khususnya di sektor manufaktur dan pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah akhir dari kegiatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Ibu Esa, Ibu Mas Abra, dan Kang Rizal, serta Ibu Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Indef. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang juga hadir di sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ria. Mas Abra, Mbak Caca, Kang Rizal. Makasih. Ya, teman-teman semua, terima kasih. Izin live ya.